Oke, ya. Terima kasih Yesa sebagai moderator. Teman-teman, suara saya jelas? Terdengar? Jelas ya? Terdengar, Mbak. Oke. Yang terhormat Bapak Yamin, selaku bidang mahasiswaan dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila, kemudian para narasumber, Dr. Muhammad Hafiz Aini, dan juga Bapak Dr. Darmansyah. Saya mohon izin pada Bapak Dr. Hafiz dan Bapak Dr. Darmansyah karena mungkin ini di tengah-tengah para praktisi dan ahli pada masing-masing bidangnya. Nah, ini saya diberikan diberikan kesempatan dari teman-teman retorika untuk sedikit sharing terkait dengan hukum lingkungan. Walaupun memang tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Dr. Hafiz terkait dengan COVID-19 itu. Tapi mungkin saya akan menjelaskan sekilas-sekilas saja dan nanti langsung pada fokus terkait dengan hukum lingkungan. Oke, izin share tayangan ya. Oke. Terlihat? Terlihat, Mbak. Oke. Nah, saya coba menarik dari yang diamanatkan dari teman-teman retorika juga, yaitu atau panitia, yaitu terkait dengan hukum lingkungan. Nah, di sini saya pakai judul COVID-19, lingkungan dan hukum lingkungan. Ada dua frasa yang mungkin nanti akan saya tegaskan atau kita garis bawahi terkait lingkungan dan hukum lingkungan. Kenapa? Karena konteks dua hal ini itu sangat penting perlu dipahami. Apalagi terkait dengan COVID-19 ini sudah dianalisis yang dimana hasilnya ini ada zoonosis, di mana virus ini berasal dari hewan. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hafiz. Nah, saya mungkin tidak akan menguraikan secara detail terkait dengan apa itu COVID-19 karena memang bukan kapasitas saya pada dasarnya, tetapi yang menjadi perhatian adalah sumber dari COVID-19 ini. Nah, di mana kalau kita perhatikan atau juga berdasarkan analisa WHO juga, yaitu faktor COVID-19 sebagai zoonosis ini, salah satu faktornya adalah penyebarannya melalui hewan. Nah, ketika kita berbicara hewan, tentu kita akan berpikir terkait dengan salah satu unsur yang ada di lingkungan hidup. Nah, kalau sependek penelusuran secara digital, ya, yaitu zoonosis ini setidaknya bisa ditularkan melalui hewan liar, di mana hewan yang memang sudah bebas ada di alam, kemudian juga disebabkan juga dari hewan yang bukan peliharaan, tetapi ada di sekitar rumah kita. Nah, ini saya kasih contoh gambar, misalnya seperti tikus, ada juga nyamuk. Nah, itu juga sebagai salah satu penyebab ya dari penyakit, bukan hanya virus, tetapi juga terkait dengan parasit, kemudian jamur, bakteri, dan sebagainya. Nah, selain itu juga dari hewan peliharaan. Nah, ketiga jenis karakteristik zoonosis ini kan merupakan bagian dari suatu rantai kehidupan. Kalau mereka jumlahnya itu tidak stabil, juga akan berpengaruh pada kondisi alam. Nah, ini saya ambil data penularan di dunia dan Indonesia melalui website covid.go.id. Nah, tadi Dr. Hafiz juga sudah menyampaikan bahwa 1.200 peningkatan jumlah COVID-19 ya yang positif ini bisa jadi itu merupakan bagian dari peningkatan hasil positif COVID-19 di Indonesia. Kenapa tadi? Karena dari sisi waktu, kemudian dari sisi upaya untuk inventaris ya atau tes ya, rapid test maupun PCR segala macam. Nah, itu bisa jadi itu merupakan salah satu faktor sehingga nilai positif itu menjadi meningkat. Nah, dari hasil peningkatan positif
COVID-19 ini yang menggelitik tadi di paparan Dr. Hafiz, dan ini juga sudah mulai banyak di media sosial, adalah ketika pasien atau ketika orang yang positif COVID-19 itu masih sedikit, ya, kewaspadaan itu semakin tinggi. Tapi ketika saat ini hasil yang orang yang positif COVID-19 itu meningkat banyak, tetapi kewaspadaan, kekhawatiran justru merendah. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin yang menjadi perhatian adalah, yang sangat menjadi perhatian ada dua hal, yaitu kesehatan dan ekonomi. Tetapi kita tidak juga bisa menyampingkan terkait dengan masalah lingkungan. Bisa jadi diagram yang tadi dipaparkan oleh Dr. Hafiz tadi itu juga berpengaruh pada lingkungan. Nah, ketika nilai jumlah positif pasien positif COVID itu masih sedikit, kepedulian terhadap lingkungan itu meningkat. Sehingga efeknya adalah kualitas lingkungan juga membaik. Artinya, karena ada keterbatasan kegiatan sosial atau kegiatan manusia, ya, kegiatan masyarakat, bukan hanya faktor ekonomi secara perdagangan, tetapi juga hingga ke industri. Industri itu kemudian juga berpengaruh pada salah satu elemen yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, misalnya seperti emisi, atau seperti ya emisi baik pabrik maupun kendaraan. Itu. Nah, itu yang menyebabkan kualitas udara khususnya di Jakarta deh. Khususnya di Jakarta tadi Pak Yamin juga sudah menyinggung, khususnya di Jakarta. Dari tahun 1994, kualitas udara Jakarta itu memburuk, bahkan sampai dengan ditetapkan sebagai salah satu kota yang kualitas udaranya terburuk di dunia. Itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, ya. Nah, tapi ketika teman-teman coba searching atau kita juga secara awam merasakan kualitas udara pada saat 2 bulan ke belakang itu sangat segar gitu ya, enak dihirup. Kemudian awan juga enak dilihat gitu kan, ada awan, langitnya cerah gitu kan. Nah, yang jadi khawatir adalah ketika masa transisi ini sudah mulai masuk, jangankan masa transisi, ketika tadi kesadaran atau kekhawatiran, kewaswasan masyarakat itu meningkat, apakah yang terjadi? Apakah lingkungan akan kembali seperti 2 bulan yang lalu? Atau bahkan bisa jadi lebih meningkat. Kenapa? Karena faktor ekonomi juga mendorong perusakan lingkungan. Jadi produksi akan lebih ditekankan untuk menekan kekurangan ekonomi atau dropnya ekonomi yang ada. Nah, itu juga terjadi beberapa peristiwa ke belakang, itu bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia terjadi seperti itu. Nah, kita masuk ke lingkungan hidup. Mungkin kalau kita berbicara lingkungan hidup, ternyata tidak hanya membahas mengenai unsur alam saja, tetapi di lingkungan hidup itu ada 3 unsur yang mencakup di dalamnya. Ada unsur manusia, ya kita, ya, yang di sini manusia ini sebagai bukan hanya pemanfaat lingkungan, tetapi juga pembuat kebijakan. Sehingga nanti pengaruhnya juga pada bagian unsur-unsur yang lain. Ada unsur buatan, misalnya infrastruktur, kemudian pertambangan, kemudian ada pabrik, gedung, kemudian juga termasuk kendaraan bermotor, dan sebagainya. Nah, itu unsur buatan. Kemudian kalau konteksnya yang ketiga adalah unsur alam, termasuk dengan yang dikatakan sebagai sumber dari virus ini adalah kelelawar, kemudian juga muncul analisa selanjutnya ada terenggiling, ya. Nah, itu juga merupakan bagian dari unsur alam. Nah, itu ada latar belakangnya kenapa itu kok bisa hingga menyalurkan virus tersebut atau menularkan virus tersebut ke manusia. Nah, nanti coba saya singgung sedikit tadi nanti. Nah, selanjutnya dari 3 unsur ini, ketiga unsur ini saling berkaitan, ya, saling berkaitan, saling berhubungan, di mana akan membentuk yang namanya ekosistem alam dan ekosistem buatan.
Nah, disinilah ekosistem inilah yang mempengaruhi satu sama lain, saling mempengaruhi. Jadi, kalau kita tarik terkait dengan lingkungan hidup dan hukum lingkungan, ya lingkungan hidup kalau teman-teman uh, melihat ya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di sana didefinisikan bahwa lingkungan itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, ya benda tadi termasuk unsur buatan. Kemudian ada daya. Daya itu adalah bagian dari alam, misalnya air, udara, tanah, kemudian panas bumi, termasuk daya, dan energi yang ada di dalam di bumi ini ya, di lingkungan. Kemudian keadaan, kondisi geografis tadi, ke geografis, ke kondisi iklim, ya kondisi lingkungan di suatu wilayah. Kemudian makhluk hidup, terus juga termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, dari definisi lingkungan hidup ini, terlihat jelas bahwa kontribusi manusia, ya, kontribusi manusia mau itu juga menjadi salah satu faktor terjadinya penyebaran penyakit. Ya, bukan hanya virus COVID-19, tetapi juga penyebaran penyakit yang lainnya. Gitu. Bukan karena apa? Karena banyak faktor. Atau bisa dikatakan faktor utama penyebaran atau perusakan lingkungan itu adalah manusia. Nah, ada yang mungkin teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya antroposentrik. Nah, antroposentrik itu adalah suatu kondisi atau suatu fase di mana manusia itu sebagai pusat kehidupan. Gitu. Nah, itu tergantung apa titik beratkan pada keinginan manusia. Nah, kita geser karena kita berbicara mengenai hukum lingkungan. Apa sih hukum lingkungan itu? Nah, kalau berbicara tentang hukum lingkungan, pergeseran konsep hukum lingkungan itu menurut Munajat bahwa pada sebelum adanya undang-undang tentang lingkungan hidup, ya, jadi sebelum Indonesia merdeka, itu konsep lingkungan, ya, konsep hukum lingkungan klasik itu berpusat pada pemanfaatan lingkungan. Apa yang dimaksud pemanfaatan lingkungan? Artinya bagaimana lingkungan ini bisa memberikan nilai kepada manusia untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, jadi yang dipusatkan adalah bagaimana memanfaatkan lingkungan. Mungkin di beberapa waktu lalu atau kalau kita menilik sejarah, manusia itu sangat sangat berpatokan pada ketersediaan sumber daya alam. Dulu manusia atau para berpusat pada di Indonesia adalah contohnya terkait rempah-rempah misalnya. Nah, rempah-rempah itu menjadi aset. Nah, kalau sekarang itu berkaitan dengan sumber daya alam mineral. Nah, kemudian pergeseran selanjutnya, hukum lingkungan modern bukan hanya berdasarkan pada bagaimana lingkungan itu menyediakan kebutuhan manusia, tetapi juga bagaimana manusia juga menjaga lingkungannya. Gitu. Jadi pusat utamanya adalah mengenai menjaga lingkungan itu bagaimana. Gitu. Nah, ini saya kutip beberapa pendapat, nanti teman-teman bisa lihat. Yang pada intinya adalah dalam hukum lingkungan, objeknya adalah lingkungan dan masyarakat, ya, objeknya lingkungan dan masyarakat atau orang. Dan kemudian selain orang adalah pelaksana atau pemanfaat lingkungan. Dan kemudian juga selain itu, ya, terkait juga dengan pemangku kebijakan. Sehingga dalam hukum lingkungan kita berbicara mengenai bagaimana mengatur, mengelola, melindungi, dan juga melakukan pemanfaatan lingkungan, tetapi tidak hanya dalam konteksnya bagaimana menguntungkan si manusia, tetapi juga bagaimana lingkungan ini juga dapat dirasakan oleh generasi selanjutnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, pada pembahasan saya pada webinar ini adalah ada 3 dimensi. Apa penyebabnya, kemudian dampaknya apa, kemudian penanggulangan dalam perspektif hukum seperti apa. Tentu berkaitan dengan lingkungan hidup dan COVID-19. Oke. Nah, ini dia
penyebab atau faktor penyebab kalau dari konteks perspektif lingkungan hidup ya. Dari perspektif lingkungan hidup, COVID-19 itu tadi pembawa atau apa namanya virus COVID-19 itu kan sudah ada diteliti oleh WHO, sudah ada di beberapa hewan. Tuh, ada kelawar, kemudian juga terenggiling. Ini dua hewan yang apa namanya berpotensi ya ternyata di dalamnya ada komponen yang sama atau virus yang sama. Nah, kemudian selain itu, ketika hewan ini sudah mengandung virus tersebut, nah apakah hewan itu bisa serta-merta dia menyebarkan virusnya itu langsung ke manusia? Tentu ada faktor lain, yaitu kerusakan alam. Nah, ketika kita berbicara kerusakan berarti ada perubahan yang terjadi di dalam kondisi alam, baik secara fisik maupun secara komponen di dalam alam itu. Nah, di sini di antaranya adalah bisa disebabkan oleh faktor alam, ada disebabkan oleh faktor manusia. Kerusakan alam itu misalnya kebakaran hutan, sehingga tempat-tempat si hewan ini nih, tempat-tempat si hewan ini sudah tidak ada atau menjadi hilang gitu. Bisa juga kerusakan alam dilakukan atas adanya pemburuan liar. Nah, terkait dengan hal tersebut, selain dengan faktor manusia, juga dipengaruhi juga faktor alam. Misalnya ada tanah longsor. Kalau kita tilik belakang, tentu kita bisa lihat ada faktor manusia juga yang mengakibatkan terjadinya kondisi alam itu. Ya. Nah, selain kerusakan alam, ya, ini kerusakan alam yang ketiga adalah antroposen, yaitu kebutuhan manusia. Jadi egoisme manusia juga menjadi salah satu faktor penyebab COVID-19. Apa egoisnya salah satunya? Nah, sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui dan kita ketahui bersama, di mana COVID-19 ini kan diketahui berasal dari hewan yang ditemukan secara dianalisis ditemukan di salah satu lokasi di Cina atau di kota Wuhan itu. Nah, kota Wuhan itu salah satu pusat perhatian atau analisisnya itu terkait dengan salah satu pasar, ya kan? Sehingga dicurigai bahwa penyaluran atau penyebabnya terkait dengan adanya hewan yang memang mengandung COVID-19 atau di dirinya ada virus tersebut, kemudian dikonsumsi oleh manusia. Nah, terkait konsumsi itulah yang dinamakan salah satunya antroposen. Atau apa? Keegoisan manusia atau keinginan manusia. Nah, jadi kalau bisa dikatakan kan ini adalah faktor manusia yang menjadi faktor utama ya kalau kita lihat dari kerusakan alam maupun antroposen. Nah, sehingga penyebaran virus COVID-19 itu lebih mudah ya tersebar bahkan di seluruh dunia. Oke, itu faktor penyebab COVID-19. Nah, ini dampak yang terjadi. Nah, kita akan fokus kepada lingkungan hidup. Jadi, saya tidak akan membahas yang lain, ya, tetapi kita akan fokus ke lingkungan hidup. Nah, nanti kalau faktor ekonomi, nanti ada Bapak Dr. Hatta Darmansyah yang saya pribadi juga butuh pencerahan dari beliau. Nah, terkait penanggulangan secara global tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Hafiz, yaitu pertama ada sosialisasi COVID-19 menyampaikan informasi bahwa virus ini tuh berasal dari mana. Bukan dari mana tempatnya, bukan, tetapi sumbernya dari mana. Sumber patogennya dari mana. Ternyata dari hewan. Kemudian setelah itu dibatasi supaya tidak penyebaran virus. Nah, pembatasan kegiatan di luar rumah itu yang kemudian memberikan dampak juga terhadap lingkungan. Nah, kalau yang sosialisasi atau penyampaian bisa jadi memberikan dampak terhadap lingkungan terkait dengan kita antisipasi nih tidak melakukan pemburuan atau melakukan pemburuan terkait dengan hewan-hewan liar yang memang berpotensi memiliki virus tersebut. Nah,
Nah, ini dari sisi sosialnya, ketika ada pembatasan kegiatan di luar rumah, berdampak terhadap ekonomi, dan ramai-ramailah masyarakat untuk melakukan bantuan sosial dan donasi. Nah, setelah itu, sekarang kita masuk ke dalam ini nih, ya, pembuatan vaksin tadi Dr. Hafiz juga sudah menyampaikan bagaimana terkait dengan upaya untuk menemukan vaksin. Ya, kita berharap Indonesia juga bisa menemukan ya. Jadi supaya saya yakin para pemuda di Indonesia, para ahli-ahli di Indonesia bisa membuat vaksin terkait dengan COVID-19. Tapi kita tinggal lihat apakah sesuai dengan standar WHO atau bagaimana. Kalau tidak salah banyak negara-negara yang sudah berupaya menemukan vaksin itu. Nah, ketika pembuatan vaksin, di sisi kecil ya proses pembuatan vaksin itu juga akan ada pengaruh terhadap lingkungan. Nanti bisa terkait dengan limbah medisnya, bisa terkait sumber dari pembuatan vaksin itu dari mana. Nah, itu juga akan berkaitan juga dengan lingkungan hidup. Dan satu lagi yaitu terkait dengan istilah new normal. Nah, istilah new normal nanti akan coba saya singgung sedikit di akhir terkait new normal ini. New normal bukan hanya dalam konteks lingkungan hidup, tetapi dan kesiapan dari kebijakan, kesiapan dari peraturan, dan kesiapan dari struktur pemerintah, dan yang paling penting kesiapan dari masyarakat. Kita semua nih, siap atau tidak siap terkait dengan new normal. Oke, nah ini dia instrumen penanggulangan COVID-19. Saya coba tadi dari konteksnya global, artinya dilakukan oleh seluruh negara-negara seluruh dunia, ya. Nah, kalau ini kita akan membahas terkait dengan aras nasionalnya, ya, di mana bagaimana sih penanggulangan atau bagaimana melihat COVID-19 ini. Saya mengambil dari tataran tujuan negara dulu, ya, filosofis dulu, bahwa jangan lupa tujuan negara Indonesia itu ada melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Dalam penanganan ini pasti akan mencakup keempat ini, ya, keempat tujuan negara. Ya, ada pembahasan atau diskusi kemarin kalau salah dengan teman-teman dengan dosen-dosen FH juga bahwa di beberapa literatur atau di bawah undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84, dia menekankan pada konsep atau asas kemanusiaan. Nah, dalam konsep atas asas kemanusiaan itu merupakan salah satu dari poin dari tentu saya ambil dulu pada landasan ideologis, yaitu Pancasila. Dalam konteks hubungan antara manusia dengan lingkungan maupun manusia dengan manusia, itu kita bisa lihat di tataran Pancasila, yaitu khususnya di sila ke-2, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ pada dasarnya Indonesia tuh memiliki landasan yang sangat kuat. Tetapi kalau kita mengutip dari landasan Friedman, ya, teori Friedman, teori sistem hukum ada 3, yaitu ada peraturan, ada struktur, ya, atau substansi, struktur, dan juga budaya. Nah, itu semua 3 ini harus saling sinkron. Nah, dari pasal 28H ayat 1, ini berkaitan dengan hak asasi manusia atau hak setiap orang untuk memperoleh atau mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ya. Kemudian dalam konteks ini juga karena ini berkaitan hukum lingkungan juga berkaitan pada pasal 33 ayat 3. Ya, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu terkait dengan penguasaan sumber daya alam. Nah, teman-teman bisa cek di pasal 33 ayat 3, yaitu bumi, air, beserta kekayaan alam di bawahnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kenapa hal tersebut ya dalam hal penanggulangan COVID-19 di dalam tataran undang-undang ada Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kemudian ada Undang-Undang 484 tentang wabah penyakit menular, ini juga menjadi landasan beberapa kebijakan pemerintah. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan,
Nah, ini yang menjadi landasan dikeluarkannya suatu kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar, ya, karantina kesehatan. Kemudian dalam tataran peraturan pemerintah dikeluarkannya ada PP tentang PSBB tersebut. Nah, ini ada perdebatan juga terkait dengan hal tersebut, tetapi karena kondisinya perlu disegerakan untuk menangani COVID-19 ini, ya secara hukum bisa dimaklumi gitu kan. Nah, karena hal yang utama adalah kesehatan gitu, hak manusia terhadap perlindungan kesehatan. Itu dulu. Nah, jadi beberapa instrumen lain ya yang di sini yang sudah teman-teman bisa lihat di dalam slide ini. Oke. Nah, ketika saya berbicara penanggulangan COVID-19, nah karena kebetulan juga penanggulangan ini merupakan tidak hanya pemerintah pusat yang punya kewenangan, tetapi juga pemerintah daerah, karena dalam konteks ini adalah Indonesia. Jangan lupa teman-teman, ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, dalam konteks ini kita berbicara dimensi penanggulangan. Ketika terjadi COVID-19, siapa sih yang berwenang utamanya? Walaupun dalam kondisi urgent ya, dalam kondisi darurat atau dalam kondisi tidak normal, nah sekarang kan kalau konteksnya hukum, ini kondisinya tidak normal nih. Kondisi tidak normal sehingga banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan. Nah, dalam konteks ini, silakan teman-teman lihat di dalam Undang-Undang 23 2014 bahwa ketika wabah atau virus COVID-19 ini merupakan kan virus yang mengancam dunia gitu kan, atau yang ada di dunia termasuk Indonesia, sehingga hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Nah, di awal penetapan bencana nasional itu juga banyak polemik gitu. Nah, saya menyinggung ini sedikit karena kita perlu pahami betul-betul siapa sih yang berwenang. Nah, sehingga ketika dimensi penanggulangan COVID ini bisa dipahami di pemerintah pusat, jadi penanggulangan utamanya itu dimiliki oleh pemerintah pusat, tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa ada beberapa daerah yang memang dikatakan sudah cukup berhasil untuk menekan penyebaran COVID-19, dan juga ada beberapa daerah juga yang mungkin masih memiliki problem terkait dengan kondisi atau kapasitas terkait dengan lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup ternyata juga muncul di dalam dari peristiwa ini, dampaknya. Walaupun kalau kita lihat secara umum, tadi sudah di awal juga saya singgung bahwa dalam kondisi udara membaik, kemudian dari kualitas air juga ada beberapa analisis dan juga beberapa berita media di media itu juga kualitas air membaik. Tapi ternyata ada beberapa hal juga yang berkaitan dengan lingkungan hidup juga itu justru kualitasnya menurun gitu. Nah, apa saja? Kalau dikatakan yang pertama ada terkait dengan energi listrik rumah tangga, itu juga menjadi diskusi yang menarik terkait isunya dinaikkan tarif listrik, tetapi apakah itu mempengaruhi atau apakah itu mempengaruhi dari jumlah kapasitas penggunaan listrik? Saya rasa ini menjadi positif dan negatif. Nah, positifnya kenapa? Karena banyak kantor yang tidak aktif sehingga listrik akan berkurang. Ya, tapi ternyata di rumah tangga menggunakan AC nonstop, menggunakan laptop, listrik handphone, listrik TV dan sebagainya. Gitu. Nah, selain itu ada peningkatan limbah sampah rumah tangga. Peningkatan limbah sampah rumah tangga itu mungkin di sekitar rumah teman-teman atau di rumah teman-teman merasa tidak sih sisa makanan itu semakin banyak. Sisa makanan semakin banyak, kemudian bahkan di rumah saya juga yang biasa mengumpulkan sampah bilang, ini orang nggak keluar rumah ya, sampah kok banyak sekali gitu. Nggak berhenti-berhenti pekerjaannya. Karena memang itu, karena masyarakat ada di rumah, sehingga konsumsi terhadap makanan, terhadap
terkait dengan kegiatan di rumah juga meningkat. Nah, selain itu ada peningkatan limbah medis dengan pengolahan khusus. Nah, ini menjadi perhatian, salah satu perhatian yang cukup dominan di beberapa media dan juga sudah diantisipasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan pengolahan limbah medis. Nah, yang jadi permasalahannya adalah dalam hal pengolahan limbah medis ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Bisa dikatakan permasalahan, bisa juga dikatakan apa ya namanya? Kalau pemerintah tidak siap tanggap atau tidak langsung tanggap, itu akan menjadi permasalahan karena penumpukan limbah medis akan meningkat. Bukan hanya di rumah sakit, tetapi juga di perumahan, bisa juga di rumah-rumah karantina, misalnya kan beberapa wilayah menyiapkan karantina. Gitu. Nah, namun dari sekian banyak dampak ini, dampak yang paling besar adalah ya, ini yang menjadi perhatian di seluruh dunia karena pada tanggal 22 April lalu itu merupakan Hari Bumi. Ya, merupakan Hari Bumi, kemudian dilanjutkan pada tanggal 5 Juni itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau Hari Lingkungan Hidup Internasional. Nah, ini banyak sekali diperbincangkan dalam konteksnya lingkungan hidup, yaitu pemanasan global. Ya, pemanasan global, dan yang satu lagi ada konservasi sumber daya alam. Nah, kalau pemanasan global ini kalau kita rasakan terkait dengan udara tadi, ya mungkin bisa dikatakan pemanasan global itu efeknya, ya kadar udara buruk itu menurun, tapi belum tentu. Nanti seminggu kemudian bagaimana? Gitu. Kemudian kalau terkait konservasi sumber daya alam, ini berkaitan dengan yang tadi di awal penyebab COVID-19 terkait dengan hewan, ya hewan yang bisa dikatakan hewan dilindungi atau hewan yang hewan-hewan tertentu yang dilindungi, kemudian kebakaran hutan termasuk konservasi sumber daya alam, dan juga nanti pasca dari COVID-19 ini selesai. Apa? Yaitu kegiatan pertambangan, kegiatan yang kebakaran industri misalnya. Gitu. Ini waktunya berapa menit lagi, moderator? Maaf, 2 menit lagi. Oke, 2 menit lagi ya. Oke. Nah, ini sedikit gambaran. Ada peningkatan sampah rumah tangga ya di daerah Jogja. Kemudian ini juga gambaran dari Europe Space Agency terkait dengan kualitas di sebagian Indonesia, kualitas udara sebagian Indonesia. Ya, ini tahun 2019. Ya, ini tahun 2020 Maret. Ya, ada kualitas yang membaik. Oke. Nah, ini dia instrumen hukum terkait dampak COVID terhadap lingkungan. Dari konservasi sumber daya alam, ya cakupannya ada beberapa peraturan perundang-undangan, kemudian terkait pengolahan sampah juga sudah ada instrumen tentang pengolahan sampah di tingkat undang-undang maupun di peraturan daerah. Kemudian pengolahan limbah medis yang tadi saya katakan terkait dengan aksi tanggapnya pemerintah ya melalui terkait pengolahan limbah infeksius ya limbah B3 terkait sampah rumah tangga dan penanganan COVID-19. Kemudian nah ini adalah instrumen terkait dengan pemanasan global. Ya, atau global warming itu di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement yang isinya adalah komitmen Indonesia untuk menekan pemanasan global. Ya, menekan pemanasan global salah satu unsur dari Indonesia. Nah, bagaimana peran hukum lingkungan? Tentu ada bagian salah satu instrumen dari hukum lingkungan yaitu pengendalian. Nah, ketika kita kondisinya sekarang, berarti yang dibutuhkan ada pengendalian karena sudah terjadi, sekarang dalam tahapan sudah terjadi COVID-19, kemudian bagaimana memperbaiki lingkungan. Nah, dari tahapan pengendalian lingkungan ini sebenarnya banyak isu yang menarik untuk pasca COVID-19 ini. Ya, ada isu strategisnya adalah terkait new life, bagaimana, apakah yang sebenarnya
adalah pure new life, artinya masyarakat itu sadar kesehatan, kebersihan, dan sebagainya. Kemudian isu strategis lainnya bagaimana dengan RUU Cipta Kerja, khususnya tentang perlindungan lingkungan hidup. Gitu. Itu terkait dengan perizinan, terkait dengan perizinan kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup, dan juga terkait dengan AMDAL misalnya, itu juga menjadi isu strategis pasca COVID-19 nanti. Nah, kemudian yang paling utama adalah Indonesia sudah punya instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang sangat bisa dikatakan cukup baik, tetapi yang diperlukan adalah bagaimana masyarakat itu dan juga penegak hukum dan juga pemerintah konsistensi terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Ketika sudah tahu kondisi seperti ini, sudah tahu penyebabnya dari mana, yaitu pemburuan hewan liar misalnya, itu yang harusnya penegakan hukum lingkungan itu harus lebih tekankan. Nah, satu isu yang menarik adalah konsep, ini saya kutip konsepnya dari ahli dari konsep pangan dan juga kesehatan. Ini terkait dengan the One Health, yaitu kesehatan dunia itu yang paling utama adalah ketika ketiga unsur ini adalah sehat. Manusianya sehat, hewannya sehat, kemudian lingkungan hidupnya juga sehat. Sehingga konsep ini bisa jadi diusulkan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Ya, dasar penyusunan kebijakan bagaimana pasca atau tadi berkawan dengan COVID-19, tapi kita siap juga untuk tetap komitmen menjaga lingkungan hidup agar kita bisa merasakan dan teman-teman atau generasi selanjutnya juga bisa merasakan. Oke, terima kasih moderator ya atas waktunya. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Kalau ada yang diskusi silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Cipta atas materinya mengenai dampak COVID-19 terhadap lingkungan dalam perspektif hukum. Selanjutnya adalah pemaparan